Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama tidak muncul di konten sendiri. Jadi karena emang agak sibuk kemarin, jadi kita bakal bikin konten baru, yaitu tutorial sama seperti biasa, SketchUp. Tapi mungkin kalau untuk pemanasan menurut aku sih kita bakal, karena udah lama nih kan, kita bikin tutorial boot. Oke. Cuman agak sedikit beda dari boot-boot yang biasanya. Aku langsung mencantumkan brandnya di situ. Jadi aku bakal bikin boot Gojek. Mungkin mana tahu di endorse Gojek nanti. Oke, langsung aja kita bikin. Jangan lupa unitnya disetting dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mana tahu mungkin nanti kalau aku agak rajin lagi kita bakal bikin lagi tutorial baru. Jadi kalian supaya notifikasi masuk kalau aku ada updatean baru ya harus di subscribe. Oke, itu aja basa-basinya, kita langsung aja kita bikin. Aku capek. Nanti nggak mulai-mulai, kita bikin aja di 10. Apa nih? Oke. Kita bikin inilah ya. Ada selisih di sini 10 juga. Di sini 10 lah ya. 15. Oh, jangan, sebelumnya kita bikinnya dulu. Kita bikin background belakangnya. Kita bikin aja 280 background belakangnya. Ini kita bikin 10 ya. Bikin 10 atau 15 aku lupa. Ini 15. Terserah sih kalau mau bikin 10, 15. Nggak tahu lah, biasanya 10 aja sih boot ya. 15 lah ya. 15 bintang kali ya. 10 lah ya. Bodo amat. Jadi selanjutnya kita bikin meja. Di sini 60 untuk lebar meja. Kita bikin aja lebar meja 160. Ya, 160 ya. Meteran. Oke. Kita bakal bikin meja untuk 2 orang. 140 cukup. Untuk meja bar biasa aja. Meja untuk meja inilah, meja kayak pokoknya meja lah pokoknya. Nah, ini dia. Kita bikin meja di sini, kita bikin tingginya 90 lah ya, karena kita bakal pakai kursi bar gitu dia. Nah, ini kita bakal bikin dia kayak gini. Nah, ini kita bikin aja 240 atau ya 240, 210 ya boleh. 210. Ya 210 yang cocok, biar rapi aja gitu. 210 atau 240 ya. Nah, aja 60. Gini aja lah, kita ambil aja 60 nih. Nah, segitulah, biar rapi aja gitu kan. Nah, di sini kita bikin bootnya kayak gini. Jadi ini sebenarnya memang beneran project aku di daerah Batam ya. Jadi Gojek sempat mau bikin event atau apa, nggak ngerti juga sih aku ya. Jadi dia kayak mau bikin apa tuh, 7,5 dibikin stand lah kayak gitu. Ya, kayaknya kita kurangin 10. Bikin stand. Aku juga nggak tahu pakai untuk outdoor apa enggak. Cuman waktu itu orangnya bilang dipakein kanopi aja. Nah, itu yang aku bingung. Jadi aku kan malas nih mau bikin konten lagi. Maksud aku tuh kalau aku bikin konten aku memang banyak persiapan. Ini sambil aku ngobrol sekalian sambil ikutin aja nih tutorialnya. Itu 20. Nah, jadi
Oke, bentar. Apa tadi yang mau ngomongin? Jadi aku tuh kalau bikin tutorial aku pasti bikin konsep. Jadi aku udah tahu apa yang mau aku bikin gitu. Nah, berhubung ini ada satu job yang udah lama kali gitu, udah mau 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Jadi aku juga nggak tahu itu proyeknya jadi apa enggak. Ya udah, aku posting aja, bikin konten. Tapi nggak semua job aku giniin ya. Maksud aku tuh biasanya yang kayak gini-gini nih ya, satu job bermasalah, yang kedua jobnya udah terlalu lama gitu, atau barangnya udah jadi. Lagi ini kan cuman apa? Cuman boot, aku rasa masih oke lah. Yang nggak boleh itu biasa rumah pribadi. Rumah pribadi aku paling nggak bisa aku. Apalagi rumah pribadi plus projectnya belum selesai gitu. Wah, itu paling nggak boleh sih buat dijadiin tutorial atau apa gitu. Nggak enak sama orangnya. Kalau iya pun biasanya layoutnya nggak boleh dibikin, malah jadi kayak room tour gitu ya. Orang tahu ya kan rumah itu isinya apa, jadinya nggak boleh gitu. Privacy lah pokoknya. Kalau boot sih menurut aku sih nggak masalah. Wih, apa ini? Udah lah ya. Capek aku, besi pun. Ini berapa nih tingginya? 190 masih oke lah buat rak. Jadi aku mau ada rak di sini. Cuman nih kampret ini dari tadi nih. Apa ini? Ini 30 udah. Nah, ini kita bikin aja nih apa? Dia 5. Jadi aku mau dia melingkar. Wih, kok gitu? Nah, jadi aku mau dia agak melingkar. Nih kalian kasih agak lingkaran lah gitu. Berapa ya bagus? 1 kekecilan ya, 5 kayak kecil, 10 lah ya. 10 atau 8 lah, 8 ya, oke. Ini kalau 8 kayaknya masih oke. Oke. Nah, gini. Dua. Oke, kita bikin aja 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2 juga. Nah, langsung lah tuh dibuang ininya. Nah, itu kalau bisa sih di apain aja nih, apa? Dibulatin juga. Tapi nggak dapat ya. Bulatannya sebenarnya bulatannya kurang bulat sih. Jadi sebenarnya dia nih bagusnya sih 10-an lah ya. 4 aja dia udah nggak dapat tuh lingkarannya. 5 ada sebenarnya. Masih oke lah ya. 4. Kebesaran nggak? Ketinggian nggak ya? Aku nggak tahu juga nih. Terserah kalian lah ya. Kalau mau bikin lebih tinggi atau lebih rendah. Aku tahu ketinggian sih. Ini kita bikin aja 1 laci aja sih. Sini 1 laci. 5, 6. Ini ngapain kayak gini? Ini kan mau bikin kayak gini. Ini kurang ke bawah 1 cm lagi. Lempar ke dalam 50. Net 50. Nah, itu dia. Nah, gitu. Nah, ini ya. Aku mau bikin rak di dalam. 10 lah ya.
tuh gitu. Ini mau dibikin partisi nggak? Kalau perlu dibikin partisi sini. Nah, ini kita bikin dulu lebar 30, 40 aja ya. Ini 15 laci. Mana tahu perlu lacinya kan. Atau kalian mau bikin laci sampai bawah boleh juga, terserah. Kalian mau bikin kayak mana nggak apa-apa. Nah, ini langsung aja dibikin nutnya. Nanti bukanya langsung dari bawah bisa. Nah, ini kacanya jangan lupa dibikin. Sebenarnya ini kalau bisa lebih gede lagi dikit ya. Tapi nggak tahu nih cukup nggak sih. 20 aku rasa buat barang-barang kecil-kecil masih oke lah. Voucher atau apa gitu. Kok ada satu yang nggak ikut? Hapus tuh, bom. Nah, lepas ya kan. Oh, ada satu yang nggak kena. Oke, udah lepas semua grupnya. Terserah kalian mau kalau bikin partisi ya boleh, nggak ada masalah. Bikin aja 4. Nggak 4 juga sih, 10. Up to you lah kalau ini ya. Bikin 4 boleh. Apa ini? Ini keyboard atau apa yang bermasalah nih? Loh, oke. Jangan sampai kena ini pula nih. Keyboard aku kayak agak lelet. Pakai partisi apa enggak? Aku masih belum tahu nih. Kalau enggak usah, nggak apa-apa. Kalau aku sebelumnya bikinnya nggak pakai partisi. Cuman terserah kalian mau pakai apa enggak. Nah, di partisi aja di sini. Atau gimana? Terserah ya. Ini aku rasa modelnya udah mau siap. Simple kali ya. Karena emang aku mau bikin simple aja. Ibaratnya pemanasan lah ya kan, udah lama. Gila, ada 3 bulan. Ini aku teringat kayak aku dulu pertama kali kayak vakum gitu kan, karena sibuk kerja gitu. Memang sekarang, kalau dulu kan aku sibuk kerja tapi kerja sama orang kan. Kalau sekarang kan emang aku udah fokus untuk ya hidup di desain lah gitu. Kalau ditanya bisa nggak sih hidup di desain? Bisa. Kalau misalnya kalian, aku rasa sih kalau konsisten bisa kok. Ada teman aku yang kayak gitu juga. Bahkan dia itu kalau kerja di sini sampai 4. Jadi kalau kerja dia pindah-pindah gitu. Aku di sini pakai 2 mesin ya, laptop 1, komputer 1. Jadi paling nanti kalau ada modeling misalnya render kan, aku bisa pindah ke modeling ke komputer gitu atau ke laptop. Kalau teman aku tuh sampai 4 PC, gila nggak? Apakah dia hidup pakai desain aja? Iya, bener. Dia pakai desain aja. Aku awalnya juga kayak bisa nggak ya? Aku cuman pakai desain aja hidup. Bisa kok. Kalau ngerti selahnya bisa. Ya selama mau usaha apa aja sih dapat sih. Ya semua tergantung kalian juga. Oke, modelingnya udah selesai. Wah, 15 menit aja aku bikinnya. Save dulu jangan lupa. Ini modelingnya doang, warna belum. Oh, kanopinya lupa. Nah, kanopi ini sebenarnya antara 2. Aduh, pegel. Jadi, nah, kanopinya ini belum. Ini kalian bikin kanopinya dulu. Sebenarnya kalau untuk kanopi antara 2 nih. Yang satu dia tinggi ke atas terus ke bawah atau ke samping. Samping nggak mungkin ya. Misalnya ke atas atau bawah atau ke bawah ke belakang.
Tapi karena ini desain, aku nggak perlu bikin sedetail itu, capek, udah males. Jadi kalau kalian mau detail, kalian bikin aja. Kalian ini agak maju dikit lah, bikin aja 50. Nah, gitu. Ini udah lebih 10. Ini kurang kesampai ya, skip. Aku udah nggak mau bikin kanopi ini terlalu detail. Dan lagian juga kalau di lapangan ini ya tukang udah ngerti lah harus ngapain. Nggak juga harus ku desain semua. Jadi kita sebagai desainer ya 3D ini kalau untuk job-job kayak gini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dibutuhkan kayak detail-detail kali itu, nggak perlu. Yang penting visualnya nampak udah gitu, udah aja. Emang job desk kita begitu sih. Apalagi dulu kan aku juga termasuk orang yang mikir bisa nggak sih desain aku nih tanpa harus detail barangnya jadi. Oh, sangat bisa. Sangat bisa, tukang tuh udah ngerti kok. Kecuali barang bangunan yang gede ya. Karena harus butuh kayak misalnya gedung atau apa, karena harus punya desain sipil lagi. Sebenarnya gunanya tuh cuma satu, biar tukang itu nggak nanya-nanya sama kalian lagi. Jadi kerjaan tuh siap, tanpa harus komunikasi sama kalian lagi. Kayak titik listrik itu kan perlu kalau misalnya ruangan-ruangan gede kan, karena skala besar. Kalau skala besar kayak gitu memang wajar sih butuh desain detail. Kalau kita yang kecil-kecilnya nggak perlu. Ngebut ini ngapain? Sampai ada beberapa, mungkin aku nggak ada masalah, aku nggak bermasalah sama orang yang kerja detail ya. Cuman kalau aku pribadi aku nggak kerja kayak gitu. Kalau aku kerja kayak gitu, tidak mungkin saya bisa mengerjakan job-job dengan cepat, pasti lelet, nggak bisa. Jadi emang ya SOP kerja masing-masing lah. Ada yang ngejar waktu, ada yang ngejar quality. Kalau waktu plus quality dengan keadaan aku sekarang ya yang kerja sendirian nggak bisa. Paling korban lah kalau nggak quality waktu. Kalau waktu quality. Kalau mau quality waktu duit. Kan itu. Kalau duitnya gede nggak ada masalah, cepat plus waktunya cepat selesai dan hasilnya bagus bisa. Oh, tapi kalau harganya murah, sorry aja. Jadi itu ada timbal balik lah ya. Itu materinya sih. Jadi aku memang setiap bikin tutorial aku udah siapin materi. Jadi aku ulang-ulang terus. Bahkan nih tadi sebelumnya aku bikin video ini aku salah, terus aku bikin lagi. Padahal videonya udah 2 jam. Tapi setelah kesalahan pertama mungkin video ini cuman selesai ya 1 jam. Paling cepat. Oke, apa lagi nih? Tuh, aku masukin komponen. Nah, aku udah siapin komponen sama kayak material nggak perlu. Aku udah siapin komponen untuk kalian. Mungkin nanti aku kasih ke bawah, di bawah deskripsi YouTube. Nah, ini aku agak ngelantur ngomongnya 1 tengah malam, yang kedua aku dengar lagu. Jadi bahasa lain tuh masuk ke telinga aku, terus aku ngobrol sama kalian lagi. Nah, itu agak susah. Jadi ini salah satu komponennya, mungkin sedikit karena emang bunyi emang kecil tuh. Nah, emang bunyinya kecil. Aku mau bikin 2 part aja sih mungkin di video ini. Nggak tahu kalau mau bikin 1. Tapi sayang juga aksesnya. Jadi kita ambil langsung aja. Nah, untuk pembuatan ini, kalau misalnya kalian mau belajar bikin, aku pernah bikin di tutorial sebelumnya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube, bikin tracing otomatis di SketchUp. Pokoknya CNC atau apa semua di sana kayaknya. Ada nggak CNC ya? Aku rasa nggak ada sih CNC. Belum aku pernah bikin ya. Aku belum pernah bikin CNC emang. Kayak cuttingan gitu. Belum pernah. Dulu pernah ada yang minta bikin CNC kayak mana caranya. Mungkin nanti aku bikin. Mungkin. Mungkin ya, aku gak janji.
Mana lagi nih? Nah ini dia. Wah ini kita taruh sini satu lagi. Wah Gojek. Jadi emang rata-rata sih memang kalau bikin cuttingan ya settingannya sama. Tapi aku tipe yang pakai Corel sih kalau mau bikin sesuatu. Cutting-cuttingan begini. Nah, ini lampu rel. Lampu rel juga aku udah kasih settingan yes light. Kalian tinggal pakai, selesai. Udah. Nah, ini lampu. Lampu di sini. Aku nggak tahu mau dibikin di tengah atau di sini. Kayaknya tengah aja lah ya. Nah, tengah ini. Kayaknya nggak bisa nyentuh sana itu deh. 22. Oke. Ini ada satu lagi. Mau ditaruh di sini. Nah, sini ada satu lagi. Kegedean ya. Sini lagi lah ya. Nah, lebih kecil lagi. Oke, masuk. Nah, untuk warna hijau kita bikin aja warna hijau, HPL hijau. Warna Gojek putih, 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 meja hijau. Meja ini putih. Bikin putih. Tuh, bentar ya, aku kasih warna dulu biar ini putih. Aku nggak tahu ini mau warna apa. Bodohnya nggak di grup, bodoh. Nah, ini putih dulu bikin. Nanti ininya kita bikin entah akrilik, entah spandek, aku masih belum tahu. Nah, ini sekarang hijau. Apa aja yang hijau nih ya? Ini hijau lagi ya. Ininya putih. Kayak terkonsep ya, padahal pernah bikin itu. Oke. Udah oke. Oke, ini atas. Kita bikin aja nih kaca kayak apa kayak di atasnya. Nah, untuk komponen nggak semua komponen aku ambil, jadi tipis lagi ya. Boom. Ini TV kecil aja di sini. Entah dia review iklan atau apa kan nggak tahu ya kan. Nah, di sini satu. Nah, kalau menghalang tinggal geser aja wah ini. Samping sedikit. Ya 10. Oh, udah cukup lah 60, 65 udah. 65 ya, kurangin 5 cm ya. Nah, tuh 60 tuh. Bisa. Oke, cukup. Don't like bikin aja 3 di sini. Tapi aku nggak tahu kayaknya don't like-nya kebesaran ya. Oh, kampret memang. Sini ya sedikit. Aku nggak suka donat terlalu gede-gede gitu. Norak. Oke. Kita taruh di tengah. Kita ambil di bagian center. Kita bagi aja. Suka aja narik don't like. Pemalas. Tapi ya udahlah.
Ujung-ujungnya kerja 2 kali, brengsek. Bagi 2 lah. Bagi 3. Shit. Bagi 3. Nah, tuh. Bagi 4. Nyet. Satu lagi di sini. Perlu nggak? Satu lagi di sini. Sebenarnya butuh satu lagi sini untuk lampu hias. Tapi kalian tambahin sendiri aja lah ya. Aku nggak mau terlalu detail juga bikin ini. Capek aku. Nah, kaca. Nah, untuk material seperti kayu atau apa, aku ada rekomen ke kalian untuk di sini aku udah lama nggak pakai 3D Warehouse ya. Jadi aku memang udah biasa main di sini karena ini plugin yang sangat membantu untuk kita ya, para desainer. Jadi misalnya kalian mau ngambil komponen tanpa harus masuk ke 3D Warehouse, kalian bisa masuk ke sini. Apa kelebihannya dia? Ini kalau kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada komponen. Nah, komponen yang ada di sini itu emang udah bagus-bagus ya. Dan selain bagus, dia memang size-nya juga kecil gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang speknya rendah, aku rasa cocok kali sih pakai ini. Aku juga pakai ini. Biasanya aku pakai untuk memang job-job yang agak serius. Misalnya aku yang belanja atau klien aku yang belanja gitu. Karena klien aku rata-rata kan kontraktor. Jadi rata-rata kayak ada masalah kita, misalnya kita nih kan, pas ngedesain kita serahkan ke klien, misalnya ruang tamu gitu kan, pas kita kasih interior terus TV apa semua, sofa, lampu hias, lampu living room, tiba-tiba dia minta yang bentuknya sama. Nah, disitulah kendalanya. Kita nggak tahu kalau mau sama kita mau beli di mana. Sementara di warehouse kita main comot aja kan. Nggak taunya konsep yang kita bikin di interior sama lampu yang kita pakai itu nggak masuk. Nah, di Soma, jadi Soma ini salah satu plugin yang punya nih kalau nggak salah aku dekor rumah. Jadi ini free ya, kalian bisa pakai. Jadi di Soma ini lanjut aku ngomongin, kalian bisa pakai komponen yang ada di sini dan ini pasti terjual di pasarnya. Contoh kayak di sini. Kalian lihat ya, ini kursi. Dia ngasih tahu tuh dia barang ini harganya berapa. Ini bukan aku beli kalau bukannya kita beli si 3D-nya harga 3.400.000 bukan. Maksudnya itu adalah harga si kursi adalah 3.400.000 gitu. Jadi bukan harga ininya, tapi kenapa dikasih harga di sini? Biar kita bisa kalkulasi. Jadi pas kita belanja kan patokannya desain nih. Mana tahu kan kalau memang kliennya minta harus patokannya desain. Jadi kalian udah tahu nih perkiraan harganya berapa. Jadi kayak kita tuh udah mulai belajar ngitung harga lah gitu. Mungkin yang buat yang baru-baru mungkin agak susah, kayak kadang kan kita yang baru-baru ya, dulu aku juga pernah kayak gitu. Jadi asal comot aja masuk-masukin barang. Tak taunya bermasalah di desain. Dulu aku juga pernah punya klien yang jadi dia bikin kitchen nih. Tak taunya dia minta rak piring atau kursi table bar, dia mau bentuknya kayak gitu juga. Jadi gara-gara aku bikin kayak gitu, mau nggak mau si kontraktor ini harus keliling lah nyari barang yang sama kayak gitu. Sementara harganya udah deal lah, yo. Jadi itu masalahnya. Nah itulah datanglah si Soma ini. Soma itu menawarkan ini. Nah contoh aku pakai ini. Nah sesuai lah sama boot ya. Nah, jadi kan aku pakai boot nih. Nah, di boot ini aku mau ada kursi. Tuh. Jadi kursi ini udah sesuai tanpa harus kita scale lagi. Sementara di tempat download atau di tempat download yang lain, kursi kayak gini itu biasanya
kadang-kadang ukurannya itu nggak sesuai sama yang asli gitu. Jadi kalau kalian udah biasa main di sini, maksudnya itu di plugin ini, kalian udah tahu nih ini sebenarnya ukurannya berapa. Karena di sini dikasih tahu nih ukurannya berapa, tinggi berapa, panjang berapa. Nah, kegunaan selain kalian tahu ukuran, buat orang yang baru belajar, jadi apabila dia dapat job kayak custom kursi, custom meja, gara-gara di sini udah ada ukuran, dia udah mulai biasa buat tahu berapa ukuran meja, berapa ukuran kursi. Itu sih kelebihannya ya. Ini kelebihan yang aku sendiri ngelihat ini, bagus sekali sih emang. Jadi kayak ngajarin kita sesuatu lah di sini. Nah, ini bentuknya ada, bahkan di sini ada stoknya berapa, warnanya apa aja. Nah, ini warnanya ada warna putih. Mungkin ya itu sih. Banyak sih ini kelebihannya. Misalnya aku ngambil kursi lagi nih. Kursinya ada 4. Aku mau ada 2 lagi di belakang. Nah, terus aku mau nambah meja nih. Mana ya? Kita cari meja. Meja nih. Aku tahu, banyak kan kalian yang baru-baru belajar kan, nggak tahu proporsional barang kan, nggak tahu meja berapa panjangnya, lebarnya berapa. Nah, di Soma ini kalian dikasih tahu. Buat yang baru belajar, kalian ambil 3D-nya, kalian langsung lihat tuh, oh mejanya ukurannya segini. Dan kalian perhatikan ya, ini semua bentuk-bentuk meja ini semuanya nih, dengan harga-harganya, bahkan stoknya, beli di mana. Oh, itu udah enak kali sih emang. Ini aku tinggal ambil. Tapi jangan lupa ini tetap pakai internet ya. Tapi lihatlah, nggak perlu kita kalau kayak di warehouse tuh yang size-nya gede, ini size-nya kecil-kecil. Oke lah kalau kalian bilang, iyalah polyline-nya nggak ada. Kalian lihat sofa-sofanya dia. Sofa-sofa dia lumayan lah menurut aku sih. Udah oke lah untuk di-upload buat di-render tuh udah bagus. Nggak petak-petak kayak yang tahu kan? Yang kecil-kecil gitu kan, tau kan? Yang sofa-sofa yang dia langsung petak, nggak ada keliuk-keliuk kainnya. Nah, di sini polyline-nya lah cukup bagus sih. Dan ringan juga. Nah, nih kayak ini aku pernah pakai sih. Nah, nih. Nah, kalian bisa lihat bentuk model aslinya. Bahkan di sini ada fotonya. Jadi kalian tahu nih, kursi ini mau dipasangkan sama meja apa, kalian udah tahu. Bahkan kalian belanja ini stoknya masih ada apa enggak, udah tahu. Gara-gara Soma, kalian tahu nih ukuran sofa tuh berapa jadinya. Tuh, ini ukuran sofa nih. Beratnya berapa? Kainnya kain apa? Terus dia pakai kayu apa? Ini stylenya apa? Kan belajar semua kan jadinya kalian. Jadi yang buat desainer sih emang bagus sekali sih. Aku ngerekomen kalian memang pakai ini. Nah, tuh. Nah, ini fitur-fiturnya sih kalau untuk komponen. Nah, di sini ada kalau masuk di sini ini 3D. Ini material juga ada kita di sini ya. Nah, di sini ada Duko. Ini buat kalian yang suka main Duko ya, ini barang mahal nih. Kalau misalnya mebel nih, teriak ini harganya. Nah, jadi kadang juga kalian harus tahu cat-cat yang memang ada di Duko itu apa aja. Nanti kalian main tempel-tempel sembarangan. Yang produksi stres nyari tuh cat bentuknya harus sama. Tuh, HPL juga. Nih, kalau HPL di sini ya, aku biasa pakai 3 ini aja. Tapi ada juga sih yang pakai Leico ya. Ini ada Taco, Splendor, tapi Splendor yang sering di sini. Ada satu lagi sih. Somega yang lebih murah sih. Jadi kalau kita kan biasa tutorial paling Taco aja karena banyak downloadannya. Kenapa? Apa bedanya si Taco yang ada di sini sama yang di web? Di web kalian bisa perhatikan, kalau di sini kan ringan nih. Kalau misalnya kalian ambil mana ya? Sekalian aja lah, aku mau warnain ini juga nih. Di sini kan ringan nih. Misalnya kalian masukin ke sini, ini size-nya nggak besar. Coba kalau kalian masukin ke yang dari web. Nah, ini nggak gede dia. Kalian jangan ngambil yang di sini, kalian ambil di web. Size-nya udah kecil, mungkin udah di press sama dia kan. Kalau ngambil yang di web nggak akan segini size-nya. Pasti 2 MB, 1 MB lebih. Ini enggak. Jadi di sini itu ringan. Yang kedua penyakitnya,
Nah, ini aku memang udah tahu kali nih ya. Material yang suka diambil Google kadang-kadang nggak kebaca di Vire. Itu berdebahnya tuh kadang-kadang. Nah, itulah kelebihannya dia. Yang kedua, dia ini yang paling aku suka, size-nya tuh udah disesuaikan tanpa harus kalian setting lagi size materialnya. Ini kalau ubah dikit aja. 122 24. Nah, udah rapi. Ini memang ada sambungan ya, karena ukurannya aja udah jauh ya. Tuh. Kita cari parket. Bahkan nih kalau nggak salah aku ada cat dinding juga, parket juga. Oke lah somai. Aku juga baru-baru juga pakai. Pas aku pakai ini memang ngebantu kali sih. Jadi aku rekomen kalian download aja, dan downloadnya nggak susah, tinggal masuk aja kok. Nah, ini material. Di warehouse nggak ada sih. Material ada nggak? Nggak ada setahu aku ya. Setahu aku udah lama nggak buka warehouse-nya. Jadi ini apa aja nih? Tuh mana ya? Lantai mana nih? Ini wall. Ini ada cat tembok, ada keramik tiles, mozaik, parket, vinil. Sedap nggak tuh? Tuh ada vinil. Kalau aku sih bukan mau parket atau apa, cuman sebenarnya ini bagusnya sih palet, tapi ya udahlah ya. Aku udah malas. Jadi yang kira-kira warna terang cocok, udah angkut. Biasa lah ya, orang malas. Nah, ini apabila kalian mau ubah warnanya nggak ada masalah sih. Tapi kalau karena aku tutorial nih, karena aku tutorial masih nggak ada masalah. Kalian lah tuh kayak mana? Yang misalnya produksi mau nggak mau ya tetap pakai warna ini. Apabila kalian mungkin emang tipenya belanja juga gitu kan, pas produksi gitu. Nah di sini ada kayak kalkulasi lah, kalau nggak salah tuh. Ini ya kalkulasi. Nah nih kalian bisa kalkulasi nih semuanya harganya berapa. Jadi total harga yang kalian belanja kayak kursi. Nah nih dia langsung masuk kasih tahu. Tuh total harganya tuh 5 jutaan. Ini semuanya nih kursen. Ini aku bilang hitungan itu. Nah ini kan bakal di-upgrade terus ya, softwarenya bakal di-upgrade terus. Aku yakin lama-lama material ini semuanya ini bakal ada harganya. Karena aku lihat di sini. Nah yang contoh HPL apa aja. Dia udah mulai naruh harga di sini. Tapi nggak tahu ya, kadang HPL ini turun naik juga. Jadi aku yakin bakal ada. Jadi memang ngebantu sih. Makanya aku udah sebelum apa-apa aku langsung siapin aja nih. Ini pluginnya udah aku standby kan di sini. Jadi kalau ada upgrade terbaru aku udah tahu tuh. Ini kalian harus siap-siap lah. Ini udah mulai ganas nih plugin nih. Kita jangan sampai ketinggalan sih. Kalau udah ada plugin yang membantu kayak gini. Coba di-download aja. Ini kayaknya nggak perlu ya. Satu aja nih. Saya dalamnya aja. Udah. Nah, cukup. Modeling selesai. Kalau untuk masuknya, kalian masuknya ke, misalnya kalian download nih. Kalian tuh mau apa? Aku mau ngomong jadi lupa aku tadi. Oh, mau pakai software ini, kalian harus masukin akun. Dan akunnya juga nggak susah, bukan akun yang kayak, tau kan, misalnya kita download plugin itu yang susah-susah itu. Dia nggak kayak gitu, dia cuma masuk Facebook sama email doang, nggak susah. Akunnya nggak pakai email, langsung masuk Facebook aja. Langsung masuk dah, nggak capek. Nah itu sih. Banyak sih fitur-fitur lain yang aku nggak mungkin jelasin di video ini aja, buang waktu juga. Jadi memang bakal banyak kali lah. Mending kalian explore sendiri lah, kalian tengok sendiri, itu banyak kali isinya. Mungkin aku bakal tutorial bakal pakai ini terus sih. Oke, udah selesai. Ini modelingnya udah selesai. Aku sudah males yang bikin ini. Kita langsung aja setting render. Tapi berdebah ini belum dibikin. Kita setting V-Ray-nya dulu. Ini kita emasif. Lampu ini
Kalian bikin aja 10. Nah, ini 10 lah. Ya kan? Oh benar. 10 ya. Tapi kok nggak berubah betul ya? Kampret ya. Kalau nggak berubah kita setting aja lagi ya kan. Ini kalian kilatin. Ini stainless, samain aja warnanya. Kita pakai ini. Kena semua malah. Aku cukup kaget sih pakai Soma itu. Karena emang banyak kali sih ngebantu. Dan ternyata aku kira aku doang yang pakai. Ternyata banyak yang pakai. Bahkan banyak tutorial yang pakai. Wah, rekomen sih kalau aku bilang. Karena emang kayaknya bakal besar sih software ini. Plugin ini. Dulu aku pernah lihat orang yang jual plugin juga, tapi nggak sebagus dia sih, nggak sekompleks si Soma ini. Ada dulu yang sampai jual plugin loh. Aku pernah nanya juga, aku lupa nama orangnya siapa. Dia di YouTube juga, tapi nggak sebagus ini. Masih bagusan dia sih. Nah, dan komponen Soma, kalau kalian lihat lampu-lampu, ya ampun bagus-bagus. Itu bagus-bagus sekali. Itu memang kayak kita di warehouse saja jarang jumpa nih. Ternyata di situ dapat komponen lampu yang bagus-bagus. Dan bahkan kita tahu belinya di mana. Ayo kok. Tidak ada. Tolong. Kalian buat yang baru belajar itu cocok kalian nih pakai ini. Nah. Tuh, lampu lah. Gila-gila lampunya loh. Bagus-bagus. Tuh. Ini kalau cafe aku sering nih pakai lampu-lampu kayak gini. Tuh, ini lampu-lampu kayak gini, ini sering nih. Ini lampu living room nih biasa aku pakai. Ini lama-lama dia udah ada settingan V-Ray mungkin di dalam. Tuh, bahkan ada stoknya, ada berapa, ada harganya. Ini bukan harga ini, jangan lupa. Ini bukan harga 3D. Ini harga ini ya, harga barang. Oke. Kita save dulu. Ini kita setting. Kita bikin lah ini aja. Kita bikin stainless. Jadi aku yang suka nengok ke kamera karena takut, soalnya udah setengah jam. Jadi biasanya kalau setengah jam itu stop recording karena aku pakai mirrorless. Jadi kameranya emang cepat panas. Ya itulah bodohnya kemarin. Udah tahu kebutuhan tuh, banyak kebutuhan ini. Kebutuhan ngerekord panjang-panjang. Beli pula mirrorless. Memang wajar sih karena masih baru-baru ya kan. 1 menit lagi udah mati udah. Oke, ini warna gojeknya udah, aku rasa udah dapat. Lanjut. Habis makan Dri. Bahaya nih, kenyangan tidur nanti. Nah, ini kita nggak perlu lagi, kita hapus aja. Bikin berat. Sekarang kita ngerender. Kita pakai apa? Apa namanya? Bukan rectangle, ini nih. Nah, kita pakai ini. Kita setting dulu nih. Udah hidup belum nih hijau-hijau nih? Hijau udah hidup. Putih nih. Oh, oke, udah hidup. Nih, udah kilat, udah. Lebihnya dikit ya. Oh, kena semua nggak nih? Oke, kena semua. Ini maunya hijau ya kalau bisa cari ya. Pakai meja ini juga. Karena meja ini bisa ditukar sih. Nggak ada tapaknya. Aku tinggal ganti meja hijau juga ya.
atau kursinya diganti hijau ya, kalau ada stoknya, kalau memang kalian belanja ya. Tapi kalau untuk desain aja kalau dipercantik hijau sih. Mau diganti nggak apa-apa, nggak diganti juga nggak apa-apa. Apa putih aja ya, putih lah ya. Aja putih aja. Ini kalau jelek ganti aja. Hijau aja lah. Ya, hijau aja. Tuh, hijau. Lihat komponennya, maksud itu komponen yang kalian ambil dari Soma itu sudah termake komponen, sudah tergrup, jadi nggak nyampur-nyampur, nggak berserak. Jadi emang udah betul sih, kerja orang ini memang aku tengok. Rajin. Oke, ini kalian reflection aja. Aku juga nggak tahu nih pakai spandek atau pakai apa. Kalau kemarin sih dia bilang dia pakai akrilik. Oh, akrilik nggak mungkin, polikarbonat kayaknya ini paling. Polikarbonat lah, bukan akrilik lah aku rasa. Lupa aku sih, udah lama juga soalnya. Oke, di sini kita kasih apa namanya? Kasih lampu. C2. Nah. Ini pula belum. Si lampu. Tali dong. Tuh. Perlu nggak ya? Perlu lah ya satu lagi ya. Buat satu aja di sini. Kita bikin lampu yang agak beda karena ini berhubung ini lampu hias ya. Kita kasih dia agak kuning. Nah ini downlightnya juga agak beda. Kita pakai nomor 19. Mana lagi? 19. Oke. Kecilin aja. Kasih 2 biji. Itu dia. Kasih 15.000. Yang lain kita pakai 18 saja. Jangan ada yang 19, 18. Kecuali yang itu ya, yang apa? Yang meja pula. Yang ini yang hias. Aku takut ini masifnya nggak dapat lah. Tapi dapat sih deh. Ini gelasnya belum. Kita bikin dulu gelas. Ini aja. Ini stainlessnya udah ya. Oke udah. Bikin skin, jangan dulu. Iyalah bikin skin dulu. Bikin skin. Tapi jangan lupa ya, setiap kalian ambil komponen dari Soma, sebaiknya kalian lihat cek layar. Takutnya layarnya penuh kan, hapus aja nanti. Ini kan aku nggak perlu nih, hapus aja. Nah, kalau barang nih kalau salah aku apa ya? Lampu doang, brengsek. Nah ini kasihlah nih layar barang. Ada. Kita pakai settingan malam, tapi jangan lupa matahari matiin dulu. Aku udah nggak pakai lagi donizer.
1300 lah. Enggak, 1600 lah. Enggak, kalau tes sakit sih. Plan. Backgroundnya kita bikinnya colornya hitam. Ini radiant map min 3. Ini kita bikin aja gini. Seperti biasa. Ikutin aja settingan ini ya, settingan V-Ray-nya ya. Real ID udah cukup. Sebenarnya ini lampunya kurang. Kita jadi butuh lampu spare light lagi, kiri kanan atas belakang depan. Ini aku coba nge-review sedikit aja cahayanya. Ini lah ya. Kita tambah lampu, kita pakai spare light. Wih, nah itu kecil aja, masih gede-gede. Tuh. Kita bikinnya jangan sampai kena lantai ya, karena kita udah pakai ini tuh, pakai ini. Jadi ini lantainya bakal groundnya ini bakal ada. Kalian atur aja nih depan belakang kayak mana. Dulu. Lagi atas ya. Mau. Kok gitu? Atas. Kalau jelek nanti aku paling kuhapus. Nah, scan. Berapa spare light-nya? Ikutin ini ya. Visible after reflection. Ini kalau misalnya agak kecepatan videonya, tinggal pelanin aja di YouTube ya kan. Paling suara aku aja yang kayak nanti kecepatan. Jadi slow motion, Matrix. Satu. Kejauhan ya. Coba sedikit. Inilah. Nah, ya tes. Boom. Moga langsung berhasil sekali tes. Boom. Main lah ya. Cuman si kampret aja kayaknya lupa atau apa ya. Oh iya. Ini kayak nuansa malam gitu. Jadi kalau malam kayak mana gitu. Hitamin ya semua. Kalian kan spare light keliling dah. Kalau malam aku gitu aja settingnya. Kan paling di bagian atas tuh sebenarnya nggak nampak jadinya ya. Bentuknya apa itu ya. Sama enaknya pas ngerender kayak gini tuh ketahuan tuh. Mana yang kena, mana yang nggak kena ya kan. Kalau misalnya kurang, saya udah oke sih. Gini aja nih. Oh terang ya. Nah tuh. Sebenarnya ini palet ya bagus ya lantai ya. Tapi ya udahlah ya. Capek nyari palet. Tapi ada nggak di sama palet ya? Kayu palet gitu. Aku belum pernah nyari sih palet di situ. Kalau ada sih emang wadaw.
Lihat, aku nggak ada buka Google sama sekali. Emang mantap emang Soma nih. Ngomong-ngomong TV ini ada nggak ini apanya? Apa tuh? Glossy TV nih. Nanti udah capek-capek rupanya nggak ada. Tapi kayu itu jadi nggak nampak ya. Gara-gara ini. Tapi kalau aku kayuin semua jadi gelap, nggak bisa sih. Ini sebenarnya butuh nut sih ini. Ini nggak boleh kayak gini nih aturannya. Apa dikasih flare light ini bagus ya? Glare light. Kita tengok dulu cocok apa enggak. 3. Norak ini. 4 aja lah. Si ininya pula keterangannya. Atau 7. Nampak ini itu terang. Sebenarnya aku ngincar si itu, si don't like. Ini nggak perlu nih. Kalau 3 kena ya downlightnya. Nggak dapat downlightnya juga. Downlightnya pun nggak dapat sih. Oh ya, nanti ngomong-ngomong aku bakal bikin tutorial ini ya. Ngomong-ngomong flare light. Jadi aku nggak tahu kan beberapa tutorial tuh suka bikin ini, tapi kayak apa ya kok nggak dapat. Jadi aku nggak ada setting sama sekali. Jadi gimana aku bikin ini tanpa harus setting masuk ke aplikasinya, terus apa ya kemarinnya lupa aku. Pokoknya masuk ke si Vire-nya nggak. Aku dari sini langsung aja. Jadi mau aku rasa sih Vire 2 ada juga nih. Cuman aku aja nggak ngulik mungkin ya. Aku rasa oke nih ya. Flare 4, 3 juga oke sih. Kalau 2 oh, jadi norak. Tapi oke lah kalau ini. Asal jangan 1 ya. Kalau 1 dia mah ganas sekali dia like-nya. Nah, segitu. Tapi menurut aku sih udah oke nih. Kalau 1 nanti si ini juga kena nih. Tuh kan list itu. Lampu-lampu list itu semuanya kena. Ini aku rasa ini kurang besar nih kayaknya like-nya ini. Makanya nggak nampak atau antara 2 nih. Kurang timbul atau apa gitu. Coba 100 bikin. Biar samain aja ya kan. Sekali lagi kok tes. Into the night. Teba. Mana ya? Ada nggak palet ya? Palet tuh terus lagi. Palet. Ya terusan palet. Ntar googling loh. Palet. Palate. Oke. Copy ya langsung mampus. Palet. Nggak ada kayaknya. Kurasa nggak? Belum masuk. Kan nggak ada. Belum aja sih. Sekarang aku pakai ini. Aduh. Ya udah lah ya. Enggak apa-apa. Bikin aja loh. Nah, bedanya sama yang tadi ya udah. Download-nya aku bikin angka 100. Nanti kalau nggak jadi, ya udah, boleh buat. Nih, buat review ya, size-nya gede kali sampai 1300. Pokoknya dikurangin aja ya.
Apakah jadi? Wah, jadi dia. Berarti harus 100. Kalau nggak 100 sih nggak mau. Oke, kita naik aja ya. Nah, tuh. 2 aja. Nah, baru jadi deh. Berarti ini juga sama ya, 100. Jadi lampu di sini yang cocok adalah 100. Tapi uak ini nggak kena jadinya. Blade-nya pula turun. Os. Nah, ini kalau dia 1, kena semua, kampret. Jadi ini aja 2. Oke. 100. Udah jadi 100, kita pakai ini. Nah, ininya juga 100 ya. Kita bikin. Karena ini mungkin tempat gelap jadi agak nggak nampak aku rasa. Boom. Bentar. TV nih. Apa kabar nih? Oh, udah kok. Udah. Coba ya. Jadi aku saranin ke kalian, itu lantai kasih palet. Dikasih palet aja. Jangan kasih parkir kayak gitu. Nah, aku udah malas, jadi kalian setting sendiri aja. Oh ya, rendernya selesai. Jadi tuh, si lampu hias jadi, si lampu belakang sana jadi. Boleh aku tambahin, ini aku tambahin ya. Jadi sebenarnya di sini masih ada modeling yang salah. Jadi sebenarnya bukan salah sih, kayak modelnya bakal jelek. Produksinya bakal jelek. HPL di belakang Gojek, ini aturannya kalian kasih list, dikasih nut, atau kan nut kecil gitu, list gitu. Seukuran HPL aja gitu. Paling dari sini 40 atau sini 40. Kan di sini 280 nih. Kalau sini 40, oh udah lah. Oh, ini 280, dia kan 240 bisa. Terus ini dibagi 3. Udah jadilah barang tuh. Sebenarnya nggak boleh kayak gini. Jelek nanti ada sambungan-sambungan itu kan nggak bagus. Kecuali kalian mau pakai wallpaper, entahlah ya kan. Nah, ini buat pemanasan tutorial aja, aku rasa udah oke lah ya. Ini nih yang makan nih. Tuh. Baru ketahuan ya. Si kampret itu rupanya. Jadi 100. Udah kayak apa aja. Ini gara-gara aku tadi bikin 100. Dia ngikut. Nah, ini detail-detailnya tambah sendiri aja. Kita harus bikin lampu sendiri buat dia nih. Nggak boleh sama kayak yang tadi di atas itu. Oke. Kasih 3 lampunya. Empat lah. Oke. 5 lah ya. Oke, cepat. Ini ada 20 menit tuh. Udah 1 jam. Sebenarnya 1 jam itu yang bikin lama ngobrol sih. Mode ini bentar aja sebenarnya. Apalagi kalau aku udah ngerti konsepnya ya. Jadi sederhana aja sih aku bikin. Apa perlu ya aku bikin ini ya, netnya ya. Atas bawah aja ya. Kiri kanan juga sih. Oh no way. 5 bagi 3. Oke, 3. 1 ya. Nggak perlu juga sama.
Geser aja nih. Geser 25. 25. Ini 25. Nah, ini kenapa aku putihin? Supaya kalau warnanya gelap kita masih kelihatan gitu. Jadi jangan lupa ukuran nut biasa 1,5 untuk list. Bahkan aluminium juga aku pakai es gitu sih. Berapa nih? 50. 50 juga. Bawah. Itu. Yang samping nggak perlu ya, ini aja sih. Into the night. Oke. Salah lagi. Enggak lah, bener lah. Oh, sebenarnya geser lagi dikit ya. Makin banyak kerjaan aku jadinya. Kampret memang. Ini berapa? 67. Rasanya 67 juga. Tipis-tipis lah. Dah. Udah malas aku dah. Capek. Kasih 2 biar nampak di rendernya. Udah jadi lah. Habis. Mana dia? Ini dia. Udah lah ya. Kayak kurang ke tengah aja ya kan. Tapi aku udah capek. Sudah malas. Nggak bisa ya gitu ya. Tuh. Malah kau yang kena. Nah tuh. Bahaya nih. Oke, di nut. Ya udah nggak perlu. Tes. Nah, ini ada sedikit lah. Udahlah, segitu aja ya. Oke, kita render sekali lagi. Final render, boom, langsung Photoshop selesai, langsung semua. Lebih rapi lah like ini daripada yang tadi. Apa yang enggak rapi semua kok. Like di belakang ada kan? Ada kok. Cuman mungkin kurang ya. Ya udahlah. Udah capek juga nih.
Awalnya aku mau saranin, lama-lama aku kerjain juga. Emang di tutorial tuh kayak gini. Tutorial channel ini memang sepertinya subscriber tuh memang di servis ya. Ilmu gratis. Atau mungkin kalau ada kurang-kurang kalian tambahin aja sih lagi. Biasanya kayak gini-gini tuh disusun-susun gitu. Kiri kanannya ada lagi. Tapi sebenarnya aku bikinnya kurang detail sini. Udah ada capek juga ya kan. Ini sebenarnya bagusnya ini cahaya lampu lagi, cuman mungkin karena udah terlalu terang nih. Ada lampu, jadi kayak gini. Ini tinggal sedikit-sedikit. Tinggal nunggu. Ngomong-ngomong 3 bulan ya. Ngomong 3 bulan kemarin tuh memang padat. Entah kenapa, mungkin karena Imlek satu, yang kedua nggak tahu lah ya. Rame. Apalagi di sini lagi sering kali orang bikin kafe. Berapa kafe? 1 bulan mau 3. 2 lantai. Heran juga gue. Ini jangan ada yang komen lagi dia nih, ini di bawah. Kenapa ada ini? Kenapa lagi gue tanya? Udah tahu orang udah capek gini. Udah malas ya mau bikin lagi. Saya aku mau detailin lagi sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Jangan ada yang nanya lagi nih masalah ini. Nah, ini aku tanpa harus selesai karena aku lihat udah oke. Nah, perlu lah ngapain nih gue selesai. Langsung ambil efek tas. Keren kan? Ini lagi. Ini mau bikin 4 atau 3 terserah kalian. Satu. Adalah 2 aja lah ya. Oke, save. Oke. Selang render, kita akan masuk ke Photoshop. Ini udah selesai, apalagi mau dicari di sini? Tuh. Sebenarnya masih bisa di render ke view-view yang lain, tapi ya udahlah ya. Itu tinggal kalian aja sendiri. Ini kalau mau lebih detail juga nggak masalah. Misalnya ini mau putih atau ditemanin putih lagi masih bisa nih. Pengembangan kalian lah masing-masing. Nah, aku cuma tutorial biasa aja. Nah, buat pemanasan karena sudah lama absen. Oke, buka. Ini Vire buang dulu. Tapi ini biar aja. Jangan lupa di save. Kadang kalau ulang capek kalau ngulang. Apalagi nih? Oh. Kok lisensi? Aku bisa main masuk-masuk aja loh. Apa kerek lepas ya? Takutnya nih Photoshop sekarang kayak Corel takutnya. Udah masuk kok. Langsung masukin. Nah, jadi dia. Mana yang kiri kanan ini hapus aja sedikit. Kalau saya dia nggak balance, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau boot kayak gini kalau bisa square aja, atau landscape tapi jangan terlalu besar juga. Jadi kalau boot itu memang paling enak dia buat ini, buat Instagram. Ini lupa nih buka material ID tadi. Maunya di material ID dulu nih. Jadi TV-nya mau dikasih cahaya dulu.
Nah, ini TV. Angkut ke atas. Nah, ini. Iya. Tapi cewek ini aku kayak kenal gitu. Ini bukan 80 juta kemarin bukan? Yang heboh 80 juta. Kayaknya iya sih. Aku random aja sih kemarin ambil ini. Nilainya gedean sih. Benar like-nya kurang. Kan tinggal tambah-tambah lagi sih. Ini sebenarnya butuh like satu lagi di sini, spare lagi ya. Sini. Udah ditambah lagi satu. Jadi agak nampak gitu. Tapi karena inilah. Karena aku memang ngambilnya nuansa malam gitu. Sebenarnya siang bisa juga. Justru kayaknya kebanyakan aku di tutorial sebelum-sebelumnya kan aku ada bikin siang ya. Karena aku bosan aja, sekali bikin malam ini. Tapi sebenarnya ini bisa kayak gini juga, cuman udahlah ya, udah males. Ini harus dinaikin, jadi dibikin cahaya sendiri gitu. Kita nggak pakai. Jadi sebelumnya ini emasifnya sama aku bikin. Aturannya emasinya ini kita bedain lagi, kita naikin lagi intensitinya atau cahayanya. Ya. Untuk like yang kayak gini, aku bakal bikin tutorial baru. Jadi aku jelasin. Jadi kayaknya beberapa ada yang nanyain itu ya. Dan beberapa kayaknya tutorial itu masih agak jarang ya. Jadi aku bakal bikin. Tenang, aku bakal bikin. Mana nih order hackers? Oke. Kalau rajin. Kok telat gitu? Kalau aku rajin aku bikin. Kalau enggak ya udah. Oke, udah selesai. Mana dia? Hah? Udah jadi. Nih, seperti yang aku bilang, kekurangannya. Entah ini dikasih list aluminium, ini diganti agak beda, ini pun materialnya juga agak lain ku tengok. Ini turunnya sampai ke bawah, nggak di atasnya ini sebenarnya. Udah banyak sih yang kurang dari sini, jadi kalian tinggal ubah-ubah aja. Ini juga kalau bisa kanopinya antara ini yang tinggi atau yang bawah yang tinggi. Kalau udah selesai semuanya ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mungkin ke depan aku bakal bahas like ini, cara bikin like ini. Nah yang lain juga lah pokoknya. Ini juga. Jadi biasanya aku punya teknik sendiri. Jadi tanpa harus kita bikin settingan di V-Ray-nya. Jadi aku cuman settingan dari sini aja, nggak harus masuk ke V-Ray atau kan kayak file V-Ray. Jadi aku memang bikinnya di option ini aja. Di frame buffer aja nih. Cuman bikin di sini. Nggak harus aku load atau apa, nggak. Langsungnya kayak gini. Apabila kalian mau custom beda lagi, mungkin bisa pakai cara yang itu. Tapi kalau aku pakai cara cepat aja, asal nampak nih beda udah. Ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tunggu aku di channel selanjutnya. Bye.